Kamu pikir kamu bisa mengontrol mimpi dan mengubah arahnya sesuka hati? Tapi jika benar kamu dapat melakukan itu, kenapa mimpi seringkali berjalan ke arah yang tidak kamu inginkan? Mari kita bahas sejenak. Apa hakikat sebenarnya dari sebuah mimpi? You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. Mimpi adalah dunia yang sangat kompleks. Sebuah ruang yang terpisah dari kenyataan, di mana kita merasa bebas untuk menjadi siapa saja dan untuk melakukan apa saja. Dalam mimpi, kita tidak terbatas oleh hukum-hukum fisika atau keterbatasan dunia nyata. Kita bisa terbang, bertemu orang lain, atau bahkan menciptakan dunia sempurna sesuai dengan keinginan kita. Banyak dari kita yang ingin mengeksplorasi kebebasan ini lebih jauh lagi, mencoba mencapai bentuk kebebasan yang sempurna melalui lucid dream. Kita ingin mengendalikan mimpi kita, menjadi penguasa dalam dunia yang kita ciptakan sendiri. Tetapi di balik semua ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita kendalikan di dalam mimpi? Apakah mimpi itu benar-benar milik kita? Atau apakah kita hanya bermain dengan bayangan-bayangan alam bawah sadar yang bersemayam dalam diri kita? Bahkan ketika kita merasa bisa mengubah sesuatu dalam mimpi, ada pola-pola yang tidak kita sadari bekerja di belakang layar. Pola-pola ini berasal dari alam bawah sadar kita, lapisan terdalam dari pikiran kita yang menyimpan kenangan, perasaan, dan keinginan yang tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu psikologi menjelaskan bahwa alam bawah sadar ini memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman kita, termasuk mimpi. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, mengungkapkan bahwa mimpi seringkali adalah cara otak untuk menyembunyikan kenangan dan emosi yang tersimpan dalam diri kita. Of consciousness of a creative nature, namely capable of autonomous acts. Mimpi memang memiliki daya tarik yang besar karena kita merasa seolah-olah kita sedang memasuki dunia yang baru, jauh dari realitas kita yang monoton. Namun, sains menunjukkan bahwa mimpi tidak pernah benar-benar terpisah dari kenyataan kita. Otak kita membentuk mimpi dengan cara yang sangat mirip sebagaimana cara membentuk kenangan. Ia mengambil fragmen pengalaman yang telah kita alami, baik yang kita sadari maupun yang tidak, dan merangkainya menjadi cerita. Inilah mengapa mimpi seringkali terasa sangat nyata, karena otak kita menyusunnya dengan cara yang hampir sama, seperti kita merasakan pengalaman langsung. Namun, perbedaannya adalah kita tidak bisa mengontrol proses ini. Kita tidak dapat memilih kenangan mana yang akan dipilih otak untuk dimasukkan dalam mimpi kita. Terkadang, kita akan merasa seperti kita terjebak dalam masa lalu, atau kita akan dibawa ke masa depan yang tampaknya tidak kita harapkan. Semua ini
adalah cara otak kita untuk memproses perasaan yang mungkin kita hindari. Kepuasan dalam lucid dream bersifat sementara. Ketika kita terbangun, semua perasaan itu menghilang. Begitu kita membuka mata, ini mengarah pada satu kesimpulan penting. Kepuasan sejati tidak datang dari ilusi kontrol. Kepuasan datang dari penerimaan kita terhadap realitas dan pengalaman yang kita jalani dalam kehidupan nyata. Kita menghadapi tantangan, kita merasa cemas, tetapi kita juga merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam ketika kita mampu menghadapinya. Di sisi lain, dalam mimpi, kita tidak merasakan tantangan yang nyata. Pernahkah suatu ketika Anda merasa seolah-olah berada di masa lalu? Anda merasa seperti kembali ke waktu yang sudah lama berlalu, bahkan melihat diri Anda di masa depan yang tidak pasti? Inilah salah satu misteri mimpi. Seolah-olah tidak terikat pada linearitas yang kita alami. Faktanya, dalam mimpi, kita hanya menjadi penonton dalam perjalanan waktu itu. Otak kita memproses ingatan dan perasaan kita melalui lensa masa lalu dan masa depan, tetapi kita tidak pernah benar-benar dapat mengubahnya. Semua itu adalah cerminan dari apa yang telah terbentuk. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ilmuwan dan psikolog, kehidupan kita adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, dan begitu pula mimpi. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan setiap detail, kita mulai membuka diri untuk menerima apa yang datang. Kebahagiaan, baik dalam mimpi maupun dalam kehidupan nyata, bukanlah tentang menguasai dunia kita, melainkan tentang menerima dan memahami apa yang ada di dalamnya. Mimpi bukan untuk ditaklukkan. Ia adalah bagian dari kita yang harus kita pahami. Dan ketika kita membiarkan mimpi mengalir dengan sendirinya, tanpa berusaha mengubahnya, kita mulai menyadari bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan kontrol. Kita hanya perlu memahami apa yang ada dalam diri kita. Kebebasan datang ketika kita memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian yang paling berharga.